Dan kita bergabung dengan Nabila Putri yang saat ini sedang berada di Denpasar, Bali. Saat ini sedang berlangsung acara bimbingan teknis atau BIMTEK yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan. Kita langsung sapa Nabila. Nabila, kita ketahui acaranya berlangsung tertutup. Tapi apa informasi yang Anda dapatkan sampai dengan siang hari ini? Iya, selamat siang Lia. Ini memang dinamika terus terjadi. Informasi terakhir yang kami dapatkan, BIMTEK sendiri sudah berakhir pada Rabu malam kemarin. Ini semula memang dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, 30 sampai dengan 31 Juli 2025. Ada pula yang mengatakan hingga tanggal 1 Agustus. Tapi informasi dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani, BIMTEK memang berlangsung hingga Rabu malam kemarin. Dan saat ini tengah dilaksanakan konsolidasi besar-besaran kader PDI Perjuangan seluruh Indonesia di Bali yang sama seperti BIMTEK kemarin saat ini juga masih berlangsung tertutup ataupun internal. Kenapa kemudian saya sebut besar-besaran, Lia? Karena dari BIMTEK kemarin saja jumlah peserta yang hadir ini sekitar 3.200 peserta, di mana 3.200 peserta ini merupakan para anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, juga para anggota DPRD baik itu di tingkat kabupaten kota hingga ke tingkat provinsi. Dan dalam BIMTEK yang diselenggarakan di Bali Beach Convention Center kemarin, ini juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kemarin saat tiba di lokasi acara, Megawati ini disambut langsung oleh putra dan juga putrinya, yakni Prananda Prabowo yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP bidang ekonomi kreatif. Kemudian ada pula Puan Maharani yang menjabat Ketua DPP PDIP bidang politik sekaligus saat ini juga mengemban amanah sebagai Ketua DPR RI. Ada momen menarik pada saat Megawati hadir sebelum masuk ke venue acara. Ini Megawati bersama putra dan juga putrinya tampak bergandengan tangan erat bersama-sama menuju ke lokasi acara yang disaksikan langsung pula oleh para kader PDI Perjuangan termasuk para elit-elit partai seperti kemarin tampak ada Ganjar Pranowo, kemudian juga Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok, Jarod Saiful Hidayat, Deddy Sitorus dan sejumlah elit partai lainnya. Dalam BIMTEK yang diselenggarakan kemarin, Lia, ada sejumlah poin-poin yang disampaikan baik itu oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang membuka acara ataupun arahan yang diberikan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tentunya karena bersifat tertutup tidak banyak informasi yang bisa kami dapatkan, Lia, tapi ada sejumlah poin-poin yang kemudian dibagikan. Di antaranya adalah Puan Maharani kepada para kader PDI Perjuangan di pelaksanaan BIMTEK kemarin menyatakan bagaimana pentingnya soliditas partai di bawah komando Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kemudian bagaimana semangat gotong royong ini menjadi jiwa kerja partai di semua tingkatan. Artinya tidak hanya di tingkatan DPP saja, tapi juga dari tingkatan terbawah partai semangat gotong royong ini terus disuarakan. Selain itu, Puan Maharani juga menegaskan bagaimana kekuatan PDIP ini tidak hanya diukur dari jumlah kursi di legislatif ataupun dari jumlah para kader PDIP yang berada di tingkatan eksekutif, melainkan pada soliditas internal yang kokoh. Kita ketahui bersama PDIP merupakan partai pemenang pemilu, tentunya kursi yang didapatkan di legislatif ini cukup banyak dibandingkan dengan partai-partai lainnya, tapi Puan Maharani menekankan bukan itu yang menjadi kekuatan utama dari PDIP, melainkan adalah soliditas internal yang kokoh dan diharapkan akan semakin terus diperkuat. Selain itu, Megawati Soekarno Putri juga memberikan arahan kepada para kadernya. Tepatnya ada sekitar 3.200 kader yang berkumpul pada BIMTEK kemarin, ya Lia. Ada poin-poin arahan Megawati yang informasinya kami dapatkan baik dari kader ataupun internal PDIP lainnya. Di antaranya adalah pesan dari Megawati Soekarno Putri untuk sama-sama menjaga soliditas partai, menjaga disiplin organisasi, semangat gotong royong, dan juga bagaimana Megawati Soekarno Putri mengingatkan para kadernya untuk mengutamakan kepentingan kolektif dibandingkan kepentingan individu itu sendiri. Ini menjadi poin yang menarik, Lia, karena kita ketahui bersama apa yang dihadapi oleh PDIP tahun-tahun belakangan ini. Tentu tidak mudah dinamika terjadi di Partai Banteng ini, apalagi pada saat Pilpres 2024 lalu, kader-kader PDIP, kita bisa sebut saja Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka maupun Bobi Nasution yang merupakan kader dari PDI Perjuangan ini mengambil langkah ataupun
mengambil sikap yang berbeda pada pelaksanaan Pilpres sebelumnya. Sehingga ini juga yang diingatkan Ketua Umum PDI Perjuangan pada para kadernya agar bagaimana para kader PDI Perjuangan ini mampu menjaga soliditas dan juga disiplin organisasi di tengah dinamika partai yang terus terjadi. Ada satu kutipan juga dari Ketua Umum PDI Perjuangan yang kami ambil langsung dari rilis resmi PDI Perjuangan. Di antaranya Megawati ini mengatakan kepada ribuan kadernya di momen BIMTEK kemarin, yakni partai ini harus semakin besar, jangan justru semakin mengecil, dan PDIP sebagai keluarga ini harus terus bergotong royong, karena jika bergotong royong ini rakyat akan ikut bersama-sama dengan PDIP. Poin itu yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sementara yang menjadi pertanyaan publik, apakah momen BIMTEK dan saat ini tengah berlangsung konsolidasi nasional yang dilaksanakan secara besar-besaran di Bali akan dilanjutkan dengan agenda Kongres, tentunya ini masih ditunggu bersama, tidak hanya oleh para kader dari PDI Perjuangan, tapi juga para rekan-rekan media yang berada di sekitar lokasi. Tapi kalau kita mengambil kutipan dari Ketua DPP PDI Perjuangan dalam keterangan persnya kemarin, memang ada sinyal diselenggarakannya Kongres PDIP dalam waktu dekat, tapi tentu ini masih harus menunggu konfirmasi selanjutnya. Karena kemarin pada saat ditanyakan apakah Kongres akan berlangsung dalam waktu dekat ini, Puan Maharani menjawab nanti akan disampaikan setelah BIMTEK. Saat ditanyakan apakah Kongres akan juga berlangsung di Bali, Puan Maharani juga masih belum mau menjawab secara gamblang, hanya berkata insya Allah. Artinya ini masih ada sinyal-sinyal pelaksanaan ataupun dinamika yang terjadi, di mana saat ini memang ribuan kader PDI Perjuangan sedang berada di lokasi yang sama di Pulau Dewata, Bali. Tapi kalau kita melihat, Lia, kemarin ada sekitar 3.200 kader yang berkumpul. Ini lebih dari setengahnya merupakan pemilik suara dalam Kongres. Artinya ini dimungkinkan, tapi tentu masih harus menunggu dinamika selanjutnya. Tapi dengan kader-kader PDIP yang tengah berada di titik lokasi yang sama, artinya bukan tidak mungkin Kongres ini akan berlangsung dalam waktu dekat. Kongres sendiri, Lia dan juga pemirsa, ini setidaknya akan memuat dua agenda utama. Di antaranya menetapkan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan, dan agenda kedua yang justru menjadi teka-teki publik dan dinantikan bersama oleh publik, yakni bagaimana sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintah. Apakah PDI Perjuangan ini akan menyatakan sikap bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, atau mengambil langkah lainnya tetap berada di luar pemerintahan dan mengambil fungsi partai sebagai check and balances yang ada di Indonesia itu sendiri. Itu yang akan dijawab pada saatnya nanti jika memang Kongres benar akan terjadi. Dinamika masih terus terjadi di Pulau Dewata, Bali, di mana ribuan kader PDI Perjuangan saat ini masih terus berkonsolidasi secara internal. Kembali ke studio, Lia. Baik, terima kasih Nabila melaporkan dari Denpasar, Bali. Selamat siang.